Cek tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat tutorial bagaimana saya membuat desain saya menggunakan Fusion 360. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan secara satu persatu, secara rinci. Bagi kalian yang belum pernah menyentuh Fusion 360 sebelumnya, mungkin video kali ini cocok untuk kalian. Jadi saya di sini sudah memiliki blueprint desain atau bagaimana wujud desain yang saya inginkan. Kalian bisa mengikuti desain saya atau kalian bisa berkreasi sendiri. Jadi desain yang saya inginkan seperti ini, kelihatan ya. Mungkin saya download dulu ya. Sorry. Komputer saya cepat kok, nggak lembut amat. Nah, jadi ini tingginya 4 cm, tinggi base-nya 0,5 cm, tutupnya 0,5. Terus ini ada lubang situ di tengah 200 mikrometer atau 0,2 mm. Jadi 3D print saya itu memiliki kemampuan untuk mengeprint sampai ke detailan 0,1 mm. Ya itu udah gak ngotak sih kalau kita udah ini ya, presisinya kepada mesin, menyerahkan presisi kepada mesin. Oke. Jadi saya di sini juga sudah membuka Fusion 360. Langsung saja. Sebelum kita mendesain, alangkah baiknya kita ini ya, berkenalan dulu lah dengan alat-alat yang di sini. Jadi di sini ada beberapa tab ya: solid, surface, mesh, sheet metal, plastik, dan utility. Jujur saya tidak pernah berurusan dengan surface sampai utility. Kebanyakan saya cuman ada di solid doang, karena ya ngapain juga sampai segitu jauhnya kalau solid aja udah cukup gitu kan. Ya gunakan sesuai kebutuhan, itu prinsip saya. Oke, jadi di sini kan ada dua badan ya, yaitu badan utama dan tutup atas. Jadi sebelum kita mulai sketching, kita akan membuat komponennya terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini, new component. Kita klik, kita namai dengan badan utama. Nah, bisa dilihat di situ kita membuat komponen baru. Nah, setelah komponennya sudah selesai dibuat, kita klik. Ini ada titik hitam. Kalau kalian mengklik salah satunya, nah kalian akan bisa mengedit di situ gitu. Ya, nanti kalian tahu sendiri bagaimana cara kerjanya. Untuk sekarang kita akan tetap lanjut aja. Oh ya, untuk navigasinya, untuk geser-geser ini, kalian cukup tekan tengah mouse, terus geser gitu. Untuk pen atau rotasi gini, kalian tekan shift di keyboard, terus tekan tengah ini, tengah mouse, lalu kalian geser gitu. Dengan begitu kalian bisa berkeliling ke dalam dunia Fusion 360. Dan untuk zoomnya kalian tinggal ini scroll mouse wheel-nya seperti itu. Oke, langsung kita buat sketch. Jadi ketika kita membuat desain itu kan ada tampak depan, samping. Nah, kita sama, tapi di sini dalam ruang 3D gitu. Jadi kita create sketch. Kita ingin mana face-nya, arahnya. Jadi kita bisa membuat sketch di samping, kanan, depan, samping kiri, dan bawah. Untuk
Kali ini saya ingin di bawahnya aja. Jadi sketch ini kita akan tampak atas gitu. Nah ini tampak atas. Jadi nah ini adalah objek yang pernah saya 3D print, sama identik sekali dengan yang di situ. Jadi tampak atas seperti ini. Saya ingin membuat sketch tampak atas seperti ini. Jadi bagaimana caranya? Kita tinggal buat aja. Jadi di sini saya karena udah tahu berapa panjang dan lebarnya, saya tinggal buat aja. Set. Di sini panjangnya 900 dan lebarnya 30. 3 cm 30. Sorry. Oh ya, ini secara default adalah milimeter ya. Berarti 90 mm. Di situ. Nah, ini yang paling krusial ini dalam desain CAD. Nah, jadi kalau di Fusion itu ketika garisnya masih biru, itu berarti garisnya belum constraint, belum terkunci lah. Jadi kalau kalian ingin mengedit atau menambahkan merubah ukuran, itu bahaya sekali. Jadi kita buat constraint. Ini ada constraintnya. Gimana caranya biar ini constraint? Kita buat ini berada di titik tengah ini. Caranya gimana? Kita tekan L atau di pojok ini line, sama aja. Terus ini line tab construction, bisa tekan X di keyboard. Untuk shortcutnya kita klik. Udah. Terus gimana kok masih belum? Jadi ini bisa kita buat tegak lurus. Caranya gimana? Tekan ini. Jadi tekan line-nya, terus tekan tegak lurus ini. Oh ini, horizontal vertikal. Ctrl H. Saya itu udah buat coklatnya, kalian bisa buat coklat sendiri. Tapi itu nanti aja. Terus nah ini udah bisa kan? Tapi ini masih bisa bergeser nih ke atas bawah, walaupun udah gak bisa ke samping kanan kiri ya. Jadi gimana caranya ngakalin? Kita buat equal. Ini sama ini panjangnya harus sama. Jadi tekan dua-duanya terus klik equal. Nah, constraint. Seperti itu. Gampang. Kemudian kita buat tengahnya juga. Atau nggak usah ya. Nanti aja. Oke, ini untuk base-nya selesai. Terus kita extrude. Tadi adalah 0,5 berarti 5 mili. Jadi kita selesai untuk membuat base-nya ini. Lanjut kita akan membuat ini sampai ke atas. Caranya gimana? Tekan atasnya ini. Kemudian kita buat sketch lagi di atas itu. Kemudian kita project. Jadi biar ini garisnya bisa kita constraint gitulah. Mudahnya P terus klik oke. Nah ini bisa dilihat itu kan, garisnya berubah jadi agak ungu gitu. Biar dia bisa konsisten. Terus kita klik lagi rectangle. Kita klik dari pojok sini sampai segini, dari pojok ke pojok. Kemudian ini sama ini saya ingin set ukurannya sama, equal. Terus ini ada di tengah, LX. Set. Ini sama ini ukurannya harus sama. Oke, selesai, hitam semua. Finish. Belum deh. Di situ ada lubang ya. Oh, kalau di sini nggak kelihatan. Jadi di itunya ada lubang. Kita besarkan aja. Nah, ini lubangnya karena saya nggak tahu. Jadi saya akan ukur menggunakan jangka sorong. Jangka sorong ini murah ini, sekitar 50.000 mungkin.
Ya sebenarnya kata murah itu tergantung orangnya sih, tapi bagi saya itu murah karena ini adalah alat yang sangat penting banget. Jadi untuk panjang lebarnya sekitar 11 mili, 11,5 mili. Jadi kita buat, oh ya ini kalau ini berarti dia bisa diubah lah. Ini nggak bakalan inilah kedetek kalau itu adalah garis. Jadi cuma consortion. Jadi kita ubah jadi garis biasa. Oke, ini sama ini equal. Terus untuk menambahkan dimensi, kalian bisa mengklik ini, terus dimensi. Mana ya? Dimension. Atau shortcutnya itu D. Oh ini dia. Sketch dimension. Wait, oh sorry. Oh. Jadi tadi gak kelihatan ya. Jadi yang saya lakukan itu seperti ini. Nah gitu. Sketch. Jadi tekan D atau di pojok sini sketch dimension itu. Kita ubah 11,5. Nah, sesuaikan dia. Terus kita tengahin LX. Kita ubah ini jadi X. Terus jadi construction. Ini di equal. Terus di horizontalin. Oke, selesai. Lalu apa lagi selanjutnya? Kita finish. Lalu kita extrude atau naikkan ke atas dengan panjang 4 cm. Tapi karena ini adalah salah ya nilainya, kita bisa ubah lah nanti. Karena yang sebenarnya adalah 4,5 cm. 405. Put. Amin 45. Yap, benar. Yap. As far as good. Oke, jadi ini adalah bentuk base-nya. Sudah selesai. Oh ya, untuk ini belum ya, lingkaran ini. Jadi gimana buatnya? Tadi kan kita cuma sketch atas, terus atas. Kita bisa sketch dari samping sini. Sketch. Ya mungkin saya cepetin aja karena saya ingin Anda untuk menebak apa yang saya lakukan karena saya ingin cepat selesai. Terus saya circle 0,2,2,5. Gila sih kecil banget ini. L X. Tengahnya mana? Oke. Jadi kita tekan ini, tekan finish dulu. Selesai. Terus kita tekan lubang kecil itu tadi. Kemudian karena ini berlubang, gimana caranya? Sama, extrude. Mana ya extrude? Ini atau E shortcutnya. Terus kita geser panah ini sampai tembus ke sana. Nanti itu akan bolong. Tapi itu bukan pendekatan yang bagus karena nggak tahu sampai mana gitu. Kita lebih bagus pakai to object, terus select objeknya apa, objeknya ini. Oke, gitu, berlubang kan dia kalau kita lihat dari samping itu. Ya pokoknya berlubang lah, udah amat.
Oke, langsung kita buat tutupnya karena ini udah selesai. Untuk tutupnya kita buat komponen baru, new komponen. Pastikan kita mau ngeset parent yang tepat. Saya ingin parentnya di parent utama. Kita namai penutup atas. Oke. Nah, di sini dia. Oke, kemudian gimana cara bikin penutupnya? Kita klik atas ini, kemudian sketch. Nah, selesai. Terus kita project. Oke. Kita finish sketch. Kita extrude, kan udah jadi kan? Extrude 5 mili. Oke, kemudian oh ya, karena saya ingin membuat tutupnya agar nggak bergeser-geser, kita buat tonjolan ke dalam. Jadi gimana cara buatnya? Karena sketchnya ini kita bisa hide, caranya begini. Nah, bisa hilangkan ya. Karena sketchnya itu udah nggak kelihatan lagi, kita bisa lihat kembali dengan klik ini. Oh, kelihatan kan? Dan kita bisa extrude lagi dari sketch itu, extrude, kemudian kita bisa klik -5 seperti itu. Selesai. Nah, ini adalah case yang sudah jadi. Sederhananya seperti ini. Dan kalau di compare secara face to face, kalian bisa lihat sama persis. Desain tutup sebelumnya seperti ini. Ya, sederhana banget sih. Saya perbesar aja ya. Nah, seperti itu. Dan ini adalah badan utamanya. Sorry kalau kameranya jelek karena pakai kamera laptop. Ya maklum. Selesai. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.